Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mumtiksan. Saya dari kelas 1N regular Banjarmasin dan NPM saya adalah 2410010527. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang motherboard dan komponen-komponennya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang motherboard. Jadi motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen utama komputer. Motherboard sendiri memiliki fungsi utama untuk mendistribusikan listrik dan memfasilitasi komunikasi antar perangkat komputer. Dan berikut adalah contoh gambar dari motherboard. Oke, kemudian kita masuk ke komponen-komponen motherboard. Jadi yang pertama itu ada CPU socket. Jadi CPU socket ini adalah tempat di mana prosesor atau CPU dipasang pada motherboard. Fungsinya adalah untuk menghubungkan CPU secara fisik dan elektris dengan komponen lain pada motherboard, sehingga memungkinkan komunikasi data yang cepat antara prosesor dan komponen lainnya. Kemudian ada RAM slot. Slot ini berfungsi sebagai tempat pemasangan RAM atau random access memory. RAM menyimpan data sementara yang sedang diakses dan diproses oleh CPU, yang membuat akses data menjadi lebih cepat dibandingkan penyimpan permanen seperti hard disk atau SSD. Oke, dan berikut adalah gambar dari ketiga komponen tadi. Oke, kemudian ada power connectors. Jadi konektor ini menyuplai daya ke motherboard dan seluruh komponennya. Konektor ini menghubungkan motherboard dengan unit satu daya atau PSU, memastikan semua komponen memiliki energi listrik yang diperlukan untuk beroperasi. Dan berikut adalah gambar dari power connector. Oke, kemudian ada SATA atau M.2 ports. Jadi port ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk, SSD atau solid state drive atau drive optik. Port M.2 lebih modern dan mendukung SSD berkecepatan tinggi yang membuatnya lebih ideal untuk kecepatan akses data yang tinggi. Dan berikut adalah contoh gambar dari SATA atau M.2 ports. Oke, kita lanjut. Kemudian ada BIOS atau UEFI chip. Jadi chip ini mengelola pengaturan dasar pada motherboard dan memungkinkan sistem untuk booting. BIOS atau Basic Input Output System atau UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, menyimpan konfigurasi hardware dasar dan menjalankan diagnosa awal saat komputer dinyalakan. Dan berikut adalah contoh gambar dari BIOS atau UEFI. Oke, kita lanjut. Kemudian ada in or out ports. Jadi input atau output ports ini adalah antarmuka pada komputer yang memungkinkan komunikasi antara sistem komputer dengan perangkat eksternal. Port ini berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan perangkat input seperti keyboard atau mouse, serta perangkat output seperti monitor atau speaker. In or out ports juga mendukung pertukaran data, sinyal, dan daya antara komputer dan perangkat yang terhubung, sehingga memungkinkan komputer berinteraksi dengan berbagai perangkat sesuai kebutuhan penggunanya. Oke, jadi itu tadi penjelasan input dan output ports, dan ini adalah contoh gambar dari input atau output ports. Oke, dan selesai. Oke, jadi itu saja sedikit penjelasan saya tentang motherboard dan komponen-komponennya.
Terima kasih sudah menyimak. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.